Mungkin barangkali ada anak didik saya barangkali ya. Di sini saya diberi tugasnya menyampaikan tentang prostat atau BPH. Yang tema ini menurut saya sudah sangat sangat umum bagi adik-adik, betul umum semua ya. Jadi BPH itu adalah pembesaran prostat yang jinak karena memang ada yang jenisnya ganas. BPH ini kurang lebih terjadi pada orang laki-laki usia lebih dari 60 itu sudah 80% yang lainnya sisanya adalah prostatitis atau siaprosen. Penegakan diagnosa BPH ini yaitu dengan cara pemeriksaan patologi anatomi atau PA ya. Jadi tahu hendaknya jinak atau ganas dengan PA. Ini gambar tentang anatomi atau posisi topografi dari prostat, di mana prostat itu letaknya di uretra prostatica, yaitu di posterior, yang kranial atau yang proksimalnya adalah berbatasan dengan leher buli, sedangkan yang depan dengan pas diafragmatika. Lanjut. Pembagian zona prostat ada zona perifer, ini yang bisa diraba dengan colok dubur ya. Di mana pada zona ini terbesar tempat tumbuhnya atau kecurigaan dengan siap prostat sehingga bisa diraba nanti tanda-tandanya atau yang dicurigai tanda-tanda siap prostat. Sedangkan zona transisional itu yang paling sering munculnya BPH atau yang jinak. Lanjut. Prevalensi BPH itu kalau 30 tahun 10%, tapi selama saya sekolah maupun saya di sini belum pernah ada pasien yang usia 30 tahun terkena BPH. Pasien saya paling muda saya ingat kurang lebih 42 tahun, paling muda. Biasanya orangnya agak gemuk ya. Kalau 40% kurang lebih prevalensinya 20%, kalau usia 60 tahun 50 sampai 60%. Semakin tinggi usia 80 tahun sampai 90%. Kalau usia 100 jarang yang hidup sampai 100 ya. Paling 80 85 sudah tertinggi lah untuk orang Indonesia. Oke, lanjut. Untuk mendiagnosa BPH dimulai pasti dari awal mesti dengan anamnesa. Itu gejala klinis yang muncul. Kemudian pemeriksaan penunjang yang diperlukan adalah urinalisis, PSA, USG, baik abdomen maupun transrektal, urometri dan sistoskopi. Lanjut. Gejala awal yang sering muncul adalah gejala iritatif yaitu urgensi, yaitu keinginan berkemih yang sangat tiba-tiba tapi sulit ditahan ya. Kemudian frekuensi berkemihnya meningkat, nokturia itu kencing yang berulang-ulang ketika sedang tidur. Kemudian urs inkontinen yaitu mengompol karena urgensi. Kemudian berikutnya adalah hesitansi yaitu meskipun urgensi tetapi ketika memulai kencing harus mengejan dulu ya, agak menunggu lama untuk berkemih. Kemudian pancaran yang lemah atau mengejan, kemudian intermitensi yaitu PAK yang terputus-putus. Kemudian incomplete end time yaitu rasa berkemih yang tidak puas, masih ada rasa yang belum tuntas untuk kencing ya. Kemudian untuk pos kencingnya juga ada inkontinen yaitu keluhan mengompol atau menetes setelah selesai berkemih. Lanjut. Ini beberapa gambaran gestur atau bahasa tubuh yang begini kalau orang mungkin. Tapi tidak ada yang gambaran yang foto langsung ya, karena tidak ada yang tahu. Ini hanya gambaran ilustrasi aja ya. Hesitansi, urs inkontinen atau incomplete end time.
Lanjut. Nah, ini adalah skor yang dipakai sebelum pemeriksaan yang lebih invasif. Ini ketika masih sekolah ada ya ini, tetapi ini sulit dikerjakan karena pasiennya sendiri yang suruh mengisi. Jadi pasien untuk disuruh membaca skor ini kemudian menulis skornya. Jadi ini kesulitan, satu pasien bisa 1 jam belum selesai. Jadi sulit dikerjakan ya. Maksudnya bahwa ini adalah data ini semi kualitatif, semi kuantitatif. Karena berdasar keluhan dari pasien sendiri. Tapi ini sulit dilaksanakan. Hingga ketika mengerjakan itu butuh waktu yang lama ya. Untuk pertanyaan satu saja pasiennya tidak ngerti. Apalagi mungkin banyak dari orang Indonesia yang kan tidak bagus pendidikannya. Intinya ketika skor ini ringan, itu skala 1 sampai 8 atau sampai 7, kemudian yang sedang 8 sampai 18, yang berat adalah 19 sampai 35. Setelah itu baru dinamakan komplikasi. Jadi pasien yang telah retensi urin tidak bisa dilakukan tes ini ya, karena sudah mengalami komplikasi. Lanjut. Oke, dari manajemen PPH itu 1, casual waiting, jadi observasi. Ini apabila dilakukan atau dikerjakan ketika menerima pasien yang sangat ringan atau konsulan dari pasien dengan gambaran USG mengatakan BPH tetapi pasien tidak mengeluh. Jadi kita lakukan observasi saja, cuma diberitahu sewaktu-waktu ketika mengeluh maka dianjurkan untuk konsultasi ke urologi. Kemudian yang kedua adalah medikamentosa, yaitu dengan alpha blocker, adrenergic, kemudian 5 alpha reduktase inhibitor, antimuskarinik dan fitofarmaka. Fitofarmaka itu herbal ya. Kemudian yang ketiga dengan pembedahan, yaitu dengan cara tun, ureter resection ya, prostat, kemudian dengan laser holmium atau yang lain. Untuk yang medikamentosa ini dikerjakan bila pasien dengan skor tadi menunjukkan angka skor sedang ya, antara 8 sampai 18. Sedangkan kalau skor berat yaitu dengan 19 sampai 35, ini lainnya adalah sebenarnya dilakukan tindakan pembedahan baik dengan tur atau open, tetapi lebih dianjurkan ke yang tur ya. Tetapi bila pasien takut atau dengan alasan tidak mau atau menolak tindakan, maka medikamentosa adalah pilihan yang kedua. Alpha blocker ini adalah alpha blocker adrenergic, maksudnya adalah dia yang bekerja di otot polos dari prostat. Ini yang akan membuat relaksasi dari otot polos sehingga uretra serasa lebih longgar ketika berkemih. Pada obat ini sering disukai pasien daripada yang kedua, yaitu 5 alpha reduktase inhibitor, karena efek terapinya itu tidak setespleng yang alpha blocker. Karena pernah saya coba dikasih alpha blocker enak, saya ganti dengan 5 alpha reduktase, pasien merasakan keluhannya tambah berat, artinya tidak ada manfaat. Beda dengan kalau diberikan 5 alpha blocker inhibitor, alpha blocker adrenergic ya, sangat berbeda. Ini pernah saya coba pasien mengeluh minta yang alpha blocker, tidak minta 5 alpha reduktase inhibitor. Lanjut. Ini disampaikan postulating bahwa ini adalah isinya tentang edukasi, bahwa belum ada keluhan atau keluhan ringan tidak perlu obat, apalagi tindakan. Hanya dilakukan monitoring secara berkala, kemudian dianjurkan untuk minum yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu cepat,
dan tidak menahan kencing ya. Lanjut. Nah ini tadi terapi tentang alpha blocker, 5 alpha reduktase dan alpha blocker adrenergic ya. Kalau terapi kombinasi bagaimana? Ada yang bilang ada manfaat, jangka panjang ada manfaat ya, karena 5 alpha reduktase inhibitor ini mengurangi proses replikasi atau proliferasi dari sel prostat. Tetapi efek jangka pendek, para pasien menyukai yang alpha blocker adrenergic. Oke, lanjut. Indikasi untuk terapi pembedahan yaitu dengan contoh adalah retensi urin akut, retensi urin kronis. Ini yang sering tidak dirasakan oleh pasien ya, retensi urin kronis. Biasanya lebih dari 300 cc, kemudian ngompol pelan-pelan, dan pasien biasanya pakai pempes. Para pasien tidak menyadari ketika ngompol dikatakan lancar. Kemudian residual urin meskipun 100 cc, kalau lebih dari 100 cc itu sebenarnya sangat signifikan untuk dilakukan terapi pembedahan. BPH dengan penyulit, itu misalnya ada hernia inguinalis atau medialis terutama, dan hemoroid. Atau dengan terapi medikamentosa yang tidak berhasil atau tidak membaik, maka pilihannya adalah pembedahan. Ini dikatakan ada flowmetry obstruktif kurang dari 20 km per menit. Cuma uroflowmetri di sini tidak ada. Sebenarnya uroflowmetri bisa diganti dengan cara lain, yaitu dengan cara setelah kencing dilakukan USG, kemudian diukur volumenya lebih dari 100 cc dianggap cukup untuk alasan untuk dilakukan tindakan. Kontraindikasi untuk pembedahan yaitu infak dan CVA. Tapi beberapa CVA yang lebih dari 2 minggu, kurang dari 2 minggu masih direkom oleh dokter neurologi. Oke, lanjut. Nah ini untuk pembedahan PPH, itu prostat masih golden standard ya untuk terapi PPH. Lebih dari 90 sampai 90%. Open prostatectomy sekarang banyak apabila memang dilakukan di dalam mengukur prostat sangat besar. Biasanya lebih dari 70 sampai 100 gram ya. Dengan gambaran USG bisa dikira-kira lebih dari 100, atau dengan rectal tuse. Rectal tuse kalau kita ujung jari tidak nyampe apek, beretika yang besar sekali, perkiraan lebih dari 70 sampai 100 cc atau 100 gram, maka pilihannya turu prostat atau open. Tapi dengan syarat tidak ada kecurigaan siap prostat. Apabila ada ditemukan kecurigaan siap prostat, misalnya ada gambaran keras, berdungkul-dungkul atau asimetri, atau misalnya ada pemeriksaan PSA lebih dari 4 nanogram per mililiter, maka kontraindikasi untuk dilakukan pembedahan. Kecuali dengan tur prostat, dengan open tidak boleh. Karena apa? Kalau masih ada curiga dianggap masih melanggar aturan ya. Dan saya waktunya kurang 5 menit lagi, dokter. Oke, masih. Atau apabila ada komplikasi lain, misalnya batu buli-buli yang besar, lebih dari setengah senti. Jadi sebelum tur prostat maka dilakukan lithotripsy dulu. Karena lithotripsy membutuhkan media yang jernih, kemudian terang pada visualnya. Kalau enggak kesulitan. Jadi bukan tur prostat dulu, tetapi batunya dulu dilakukan baru prostat ya. Atau batu buli yang multiple. Oke, lanjut. Nah, ini posisi pasien dengan yang akan dilakukan tur prostat ya, posisinya litotomi.
Lanjut. Ini gambaran prostat ketika dikerok atau direseksi, itu gambaran pisaunya cutting loop berupa kawat setengah lingkaran yang dengan aliran elektrik berfungsi sebagai electrocutting ya, yang untuk memotong prostat. Kalau laser beda lagi ya. Kalau gini lebih cepat menurut saya, dan fragmennya bisa diambil dengan cara lebih cepat daripada ketika melakukan laser ya. Tapi istilah di sini kadang-kadang pasien itu electrocutter atau electrocutting dengan tur, mereka mengatakan laser. Jadi sebenarnya bukan laser tapi electrocutting biasa ya. Cuman untuk bahasa pasien kadang-kadang mereka minta yang laser itu ya, ini sebenarnya. Oke, lanjut. Sudah. Ini ilustrasi tentang teknik operasi. Nah, kita memasukkan sheet dari turbostat itu, sheetnya dengan obturatornya. Nanti habis ini diambil. Nah, obturatornya dilepas, kemudian diganti dengan walking element ya, tempat untuk turbostatnya. Nah, ini walking element. Dan selang yang jernih itu adalah untuk irigasinya ya. Nah, ini gambaran prostat yang tidak terlalu obstruktif sebenarnya gambarannya. Nah, ini lobus mediusnya ini dilakukan reseksi ya. Nah, ini dikerok. Ini tadi pisau electrocuttingnya motong prostat. Dua kali. Nah, ini sudah bladder neck-nya, batasan itu sudah tampak kapsul. Dengan kelihatan jaringan melingkar ya, serat-serat melingkar itu adalah kapsul dari prostatnya. Ini helik evakuator, yaitu alat untuk menghisap atau mengambil prostat, tip-tip prostat, potongan prostat yang di dalam puli. Nah, setelah selesai diganti dengan kateter yang besar 3W nomor 22. Ini fiksasi, tidak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang sakit. Tujuannya satu ada supaya tidak ketarik-tarik. Yang kedua sedikit ini ngejrek supaya tidak mudah berdarah, mengurangi perdarahan. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada diskusi nanti pada sesi diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.